bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika turun hujan, mereka berbondong-bondong keluar rumah untuk, bahasa kitanya, main hujan-hujanan, ya, mengenai atau membuka sebagian pakaian beliau sehingga air hujan itu mengenai fisik atau jasad beliau, sembari beliau mengatakan innahu haditsu ahdin bi rabbih, sesungguhnya air hujan ini baru saja diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga air hujan yang turun itu baru diciptakan oleh Allah, maka jarak air hujan dari Allah Subhanahu wa taala sangat dekat, sehingga kalau kita terkena air hujan berarti itu masih banyak sekali mengandung keberkahan, dan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka agak aneh ya, ketika ada umat muslim yang takut sama hujan sehingga sampai memenuhi lorong-lorong pinggir jalan, bikin macet di mana-mana karena tidak mau kehujanan, ya. Padahal dia hidupnya di Indonesia, yang Indonesia dari zaman Belanda dulu sampai hari kiamat musimnya cuma 2. Kalau nggak musim hujan ya musim panas gitu. Tapi dia kagak punya jas hujan, ya. Motor sih punya, jas hujan kagak sanggup beli. Insya Allah. Padahal kalau kita mandi hujan-hujanan, insya Allah itu berkah. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk salah satu momen di mana kalau kita berdoa itu adalah momen mustajab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha wardaha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matar qala Allahumma sayyiban nafi'an, akhrajahu. Dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila melihat matar, hujan, qala, beliau mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan itu sebagai hujan yang membawa manfaat, sayyiban nafi'an, Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang turun membawa manfaat. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, itu setiap kali melihat awan mendung itu beliau meninggalkan semua aktivitasnya. Bahkan di riwayat itu dikatakan walau kana fi shalah, meskipun beliau sedang salat sunnah, ya, salat sunnah, begitu lihat mendung awan itu gelap, beliau langsung tinggalkan salat itu, langsung menghadap kepada awan itu. Kenapa? Karena beliau khawatir, takut sekali. Awan ini jangan-jangan gelap mendung ini itu seperti yang dulu pernah datang kepada kaum Ad. Nah, dalam surat Al-Ahqaf kita bacakan ayat 24 dan 25. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridum mumtiruna. Mereka dulu ketika melihat ada awan gelap mendung itu, mereka mengatakan, oh ini awan nih bentar lagi datang membawa hujan. Bal huwa masta'jaltum bih, kata Allah, bukan, itu bukan hujan seperti yang biasanya turun, tapi itu adalah masta'jaltum bih, azab yang sering kalian tagih. Mana azab, mana siksa? Ya, kalau ada benar azab, kalau ada siksa, mana cepat datangkan, kami pengen tahu kayak gimana sih hukuman Allah itu. Auzubillahi min dzalik. Rihun fiha azabun alim, itu angin bukan membawa air hujan, tapi membawa azab alim. Azab, siksa yang sangat pedih, luar biasa ya. Mereka di tempat angin yang sangat dingin, itu sampai penduduknya itu beku semua ya, kaum Ad. Fa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin thamaniyata ayyamin husuma, ya Allah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Maka angin itu membawa hawa yang sangat dingin sampai dia menghancurkan segala sesuatu, sampai beku itu orang itu mati semua. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, sehingga mereka itu udah nggak kelihatan kecuali hanya tempat-tempat tinggal, mati berlimpangan di rumah-rumah mereka. Subhanallah. Jadi awan yang gelap itu disangka oleh kaum Ad itu sebagai hujan yang akan turun, tapi ternyata itu adalah azab. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu terjadi mendung gelap itu buru-buru dengan wajah pucat ketakutan,
keluar lalu berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai ini jadi azab, jangan sampai ini jadi malapetaka. Subhanallah, ini sekelas Nabi padahal. Kemarin kita ceritakan Allah yang memberikan jaminan dalam surat Al-Anfal ayat 33. Wa makanallahu mu'adziba wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah menurunkan bencana, musibah, malapetaka sementara engkau masih hidup di tengah-tengah mereka ya Rasul. Rasul hidup nih, Rasul masih ada di tengah-tengah masyarakat Arab baik Quraisy ataupun di Madinah. Luar biasa pembangkangan kaum kafir Quraisy. Rasul ditimpa kepala beliau nauzubillah min dzalik dengan kotoran unta ketika sedang sujud. Dicekik leher beliau menggunakan sorban beliau sampai kesulitan bernafas. Dilempari dengan batu di Taif sampai berdarah-darah terluka. Diusir, bahkan mau dibunuh, rumahnya dikepung gitu ya. Di akhir sebelum beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah betapa luar biasa pembangkangan dilakukan oleh kaum Yahudi. Tapi sedemikian dahsyat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dihina, dicaci maki, bahkan nauzubillah min dzalik dikatakan penyihir, orang gila, dukun dan seterusnya. Tapi azab itu nggak turun. Azab itu tidak Allah timpakan. Kenapa? Wa anta fihim. Karena engkau masih hidup di tengah-tengah mereka ya Rasulullah. Ini jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi meski begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat khawatir, sangat takut nih azab datang nih. Maka begitu hujan gelap, awan gelap itu, beliau langsung datang. Menyongsong awan gelap itu, berdoa memohon kepada Allah, jangan kau timpakan azab. Ya Allah, jangan kau timpakan azab. Masya Allah ya, luar biasa. Kekhawatiran Rasulullah terhadap kita umatnya. Begitu awan itu yang tadinya mendung gelap, lalu hilang, terang. Beliau langsung mengucapkan Alhamdulillah. Tapi begitu turun hujan, beliau tunggu turun hujan, ternyata betul hujan yang turun, maka beliau membaca doa ini, Allahumma sayyiban nafi'an. Nah inilah sabab wurud doa yang sering kita baca kalau ada hujan deras atau hujan lebat, kita membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an.